Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ukraina di ujung tanduk. Ukraina telah menerima kedatangan sejumlah jet tempur F-16 dari sponsor baratnya. Belum ada penjelasan terbuka dari negara mana unit-unit pesawat tempur itu dikirimkan. Pastinya, Belanda dan Denmark adalah dua negara anggota NATO yang sejak tahun lalu menyatakan komitmennya menghibahkan masing-masing 24 dan 19 jet tempurnya ke Ukraina. Denmark bahkan telah menerima kedatangan pilot-pilot Ukraina untuk dilatih menerbangkan jet tempur F-16 di fasilitas pelatihan mereka. Selain kedua negara itu, Norwegia juga pernah berjanji menghibahkan jet-jet tempur F-16 mereka untuk pasukan udara Kiev. Tentu saja sponsor utama hibah skuadron udara canggih ini adalah Amerika Serikat, tempat asal muasal elang tempur atau Fighting Falcon itu. Jet tempur F-16 yang mampu menggendong rudal nuklir diproduksi General Dynamics dan pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1974. Angkatan Udara Indonesia termasuk satu di antara banyak kekuatan militer di dunia yang memiliki dan mengoperasikan pesawat tempur ini. Volodymyr Zelensky di sebuah pangkalan militer yang tidak diketahui namanya telah memamerkan kehadiran jet-jet tempur F-16 itu. Bantuan militer paling serius dari NATO ini diharapkan mampu membalikkan situasi perang Rusia-Ukraina. Benarkah jet-jet tempur F-16 itu akan membawa kemenangan bagi Ukraina dalam perangnya melawan Rusia? Bagaimana situasi terkini Ukraina di peta konflik global? Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, langsung memberi jawaban telak. Menurutnya, tidak ada pil ajaib atau obat mujarab bagi Ukraina dalam perang ini. Pesawat-pesawat itu akan muncul, lalu jumlahnya akan berkurang tahap demi tahap. Kata Peskov, mereka akan ditembak jatuh dan dihancurkan oleh pasukan Rusia. Masih menurut Dmitry Peskov, jet-jet itu tidak akan dapat secara signifikan mempengaruhi dinamika peristiwa di garis depan pertempuran. Apa yang dikatakan Peskov ini faktanya sudah tidak terbantahkan. Lusinan tank tempur berat Leopard dan M1 Abrams kiriman Jerman dan Amerika telah dihancurkan di medan perang. Rusia juga berhasil meremukkan unit-unit sistem rudal Patriot kiriman Polandia, Belanda, Jerman, dan Amerika di Ukraina. Pertahanan udara Rusia juga berkali-kali merontokkan serangan rudal HIMARS buatan Amerika, serta rudal Scalp atau Storm Shadow kiriman Inggris untuk pasukan Kiev. Sebagian persenjataan canggih jarak sedang dan jarak jauh bantuan NATO itu memang mampu mencapai sasaran di Donbas, Crimea, dan Belgorod di Rusia, tapi tidak mampu mengubah keunggulan taktis strategis Rusia di wilayah luas dan sangat lebar di sepanjang perbatasan lama Rusia-Ukraina. Praktis sejak operasi militer khusus Rusia dilancarkan ke Ukraina pada 24 Februari 2022, Moskow merebut supremasi udara di wilayah peperangan. Volodymyr Zelensky sejak lama dan berulang-ulang meminta agar NATO dan Uni Eropa menetapkan zona larangan terbang di Ukraina. Namun, keinginan itu ditolak Barat. NATO dan Uni Eropa sangat berhati-hati memenuhi keinginan Ukraina ini. Karena begitu mereka membuat keputusan zona larangan terbang, maka akan dianggap sebagai deklarasi perang melawan Rusia. Ukraina bukan anggota NATO dan juga bukan anggota Uni Eropa. Karena itu, doktrin NATO tidak bisa diterapkan di Ukraina. Kehadiran jet-jet tempur F-16 ini mungkin akan menjanjikan bagi Ukraina.
Ini menjadi semacam pil untuk menaikkan moral militer Ukraina yang hampir kolaps karena kemunduran besar mereka di garis depan. Ukraina telah gagal menahan laju pasukan Rusia di Donbas. Kini mereka bisa kehilangan Kharkov yang strategis karena garis pertahanan mereka telah runtuh. Kepala intelijen Ukraina Kirill Budanov mengakui kemunduran besar pasukan Ukraina di Kharkov ini. Ia menyebut masuknya pasukan Rusia ke wilayah itu kini hanya soal waktu saja. Jatuhnya Kharkov akan menjadi kemenangan strategis terbaru Rusia. Moskow akan terus menekan pasukan Ukraina hingga ke ibu kota Kiev. Kemunduran ini disebabkan sejumlah faktor signifikan yang tidak bisa dielakkan oleh rezim Zelensky. Pertama, ada begitu banyak tentara Ukraina yang ditewaskan, tertangkap, atau menyerah. Tentara-tentara itu umumnya pasukan reguler hasil rekrutmen paksa dan kilat, berketerampilan tempur minim dan moralnya sangat rendah. Setelah sepekan dua pekan menjalani pelatihan, mereka umumnya langsung dikirim ke garis depan dengan perlengkapan minimalis. Mereka dipaksa langsung menghadapi pasukan Rusia yang sangat terlatih, moralnya tinggi dan peralatan tempur lengkap, didukung pasukan artileri medan dan skuadron drone serta helikopter tempur. Kedua, Ukraina menemui kesulitan rekrutmen tentara baru karena wajib militer yang dideklarasikan Zelensky menghadapi tantangan warga yang masih bertahan di Ukraina. Sebagian besar golongan muda dan dewasa Ukraina telah melarikan diri ke berbagai negara sejak awal perang. Sebagian ini berusaha keluar dari negaranya lewat berbagai cara guna menghindari rekrutmen paksa menjadi tentara. Masalah ketiga, arah kebijakan agresif perang Zelensky dan sirkelnya dikerjakan setengah hati oleh pemimpin militer Ukraina, Jenderal Alexander Syrsky. Sementara Jenderal Syrsky tidak bisa leluasa menjalankan strategi perlawanan karena kurangnya tentara, perlengkapan perang, dan persenjataan memadai guna menghadapi pasukan Rusia. Problem keempat, Ukraina menghadapi masalah besar lambatnya arus bantuan militer dan dana dari sponsor-sponsornya di NATO, terutama dari Amerika Serikat. Situasi ini terjadi karena di Timur Tengah, Israel tengah menghadapi 5 front sekaligus menyusul perangnya di Gaza. Israel menghadapi perlawanan serius dari Hamas Palestina, Hizbullah Lebanon, Houthi Yaman, elemen bersenjata di Suriah dan Irak, serta harus menghadapi Iran. Washington memilih serius dan fokus serta mencurahkan perhatian serta dukungan ke anak emasnya itu, yaitu Israel. Elit Gedung Putih dan tokoh-tokoh politik Amerika berulang-ulang menyatakan dukungan tanpa batasnya ke Israel, dan ini akan sangat berdampak pada Ukraina. Indikasinya mulai tampak ketika Presiden Amerika Serikat Joe Biden menolak menghadiri konferensi Swiss yang digagas Volodymyr Zelensky guna menyusun formulasi perdamaian Ukraina. Konferensi yang digelar bulan lalu tidak melibatkan Rusia dan hanya menjadi panggung politik Zelensky untuk menarik kembali dukungan Eropa dan NATO. Dan sampai hari ini tidak ada kemajuan apa-apa dari konferensi itu. Banyak negara di dunia menolak menaikkan komunike akhir pertemuan tersebut. Secara tersirat, Washington juga menekan Zelensky agar mau bernegosiasi dengan Moskow. Ini ditunjukkan lewat pertukaran tawanan profil tinggi antara Rusia dan Amerika. Ini adalah pertukaran tawanan terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin, dan itu memberi pesan masalah serumit apapun antara Moskow dan Washington bisa diselesaikan lewat perundingan. Rusia sendiri terus bersiteguh dengan proposal perdamaian seperti yang pernah dibahas di negosiasi Istanbul, Turki yang kemudian disabot oleh Inggris. Moskow memberi syarat perang akan diakhiri sesuai kondisi dan realitas lapangan terkini. Rusia memastikan Ukraina harus jadi negara netral di Eropa. Tidak boleh ada pasukan NATO di negara itu, dan Ukraina juga harus mengakui kenyataan wilayah Donbas telah bergabung ke Federasi Rusia. Jika syarat itu disetujui, maka Rusia akan langsung mengakhiri pertempuran. Zelensky pernah menolak mentah-mentah proposal ini. Ia bahkan memerintahkan para pembantunya tidak boleh ada lagi negosiasi dengan Moskow. Ini jalan pedang yang pernah dipilih Zelensky sebelum akhir-akhir ini berubah situasinya. Dalam 2 sesi wawancara dengan media asing, salah satunya dengan surat kabar Le Monde dari Prancis pekan lalu, Zelensky terlihat mulai agak melunak. Ia mengatakan 2,5 tahun berperang
maka kini menjadi waktunya bagi Ukraina memikirkan pengakhiran perang secepatnya dan lewat proses seadil-adilnya. Zelensky juga mengatakan rakyat Ukraina mungkin akan memutuskan lewat referendum cepat tentang status dan masa depan wilayah Ukraina yang kini dikontrol Rusia. Wilayah itu meliputi Zaporozhye, Kherson, Donetsk, Lugansk, dan Crimea. 3 wilayah terakhir sudah bergabung ke Federasi Rusia. Kepada Le Monde, Zelensky juga mengungkapkan kenyataan real pasukan tempurnya tidak dalam posisi ideal menghadapi Rusia. Dari idealnya 14 brigade untuk berperang dan menahan gempuran pasukan Moskow, kini Ukraina hanya memiliki 3 brigade yang itu pun memiliki masalah dukungan persenjataannya. Realitas di garis depan pertempuran memang memperlihatkan setiap pekan pasukan Rusia maju dan merebut satu demi satu desa dan kota Ukraina. Ratusan tentara Ukraina tewas, tertangkap, atau menyerah setiap harinya. Moral tempur mereka kini merosot dan ini sudah pasti tidak bisa lagi didongkrak lewat kedatangan jet-jet tempur F-16 NATO. Tribuners, perang di Ukraina sesungguhnya adalah upaya rezim NATO yang hegemonik yang dipimpin Amerika Serikat yang ingin mencengkeramkan kekuasaan hingga halaman depan Rusia di Eropa bagian timur. Peperangan proksi ini telah menelan ribuan nyawa, kerusakan infrastruktur dahsyat di Ukraina, dan dampak kemerosotan ekonomi yang signifikan bagi negara-negara Eropa dan dunia. Mengirimkan tank tempur, rudal jarak jauh, persenjataan modern, dan jet-jet tempur seperti F-16 ke Ukraina sama seperti menuangkan bensin ke tengah kobaran api. Ini hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina, penduduk Rusia, dan warga dunia yang terimbas perang dahsyat yang sudah berlangsung 2,5 tahun ini.